أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkan itu atau Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Surat An-Najm, surat ke-53, ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah
wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, di hari yang mubarak ini, alhamdulillah, dengan rahmat dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ditakdirkan masih mampu untuk hadir kembali dari rumah kita masing-masing untuk berjalan di jalan yang mulia dan suci ini menuju tempat-tempat kerja kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan niatan tulus dan ikhlas seluruh aktivitas kita sejak kita berangkat dan di perjalanan sampai ke tempat kerja kita dan bekerja di dalamnya nanti serta pulang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita sehingga apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ucapan kita, hati kita, pikiran kita, seluruh gerak dan gerik kita, perbuatan kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah, amal yang soleh, yang tardohu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat guru, para siswa dan siswi kita, bapak dan ibu wali murid yang ada di bumi ini, dan seluruh para pemimpin yang ada di bumi ini, dan seluruh warga bumi ini, mudah-mudahan senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang soleh dan solihah, orang-orang yang beriman takwa, sehingga kehadirannya di muka bumi ini adalah sebagai Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lemah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kekuatan. Kita ini bodoh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi ilmu. Kita ini semuanya fakir, Allah yang memberi kekayaan. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, hendaknya manut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca, pahami, amalkan dan dakwahkan Al-Quran dan Al-Hadis
yang telah diwariskan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh lembaga pendidikan di bumi ini yang menjunjung tinggi Al-Quran dan As-Sunnah, mudah-mudahan dengan aunillah, dengan idnillah, dengan ridhoillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindunginya. Allah akan membantu seluruh program-programnya. Allah berjanji akan menurunkan barokahnya kepada umat manusia yang senantiasa mencintai Al-Quran dan As-Sunnah ini. Mudah-mudahan diri kita, siswa-siswi kita, sahabat guru semua, termasuk hamba-hamba kinasih Gusti. Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74 doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Umat yang hatinya masih mati, mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ditakdirkannya seluruh orang yang benci kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang benci mudah-mudahan dirubah menjadi cinta. Yang melawan Allah dan Rasulnya mudah-mudahan diganti oleh Allah menjadi kawan. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan mereka semua bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seluruh umat manusia yang masih sakit hatinya, yang tidak merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang sakit, yang salah tapi mengaku soleh, yang buruk tapi mengaku baik, yang terbalik tapi ngakunya terbaik. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 pahami doa-doa kita untuk mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan taubatan nasuha At-Tahrim ayat 6 sampai 8 sehingga dia bisa berhijrah dari dusta menjadi jujur, dari ingkar-ingkar janji-janjinya menjadi memenuhi janji-janjinya, dan yang masih berkhianat mudah-mudahan berhijrah menjadi amanah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan untuk bertafakoh fiddin. Mari kita senantiasa berhakko tilawati. Mari kita senantiasa berhakko tukoti. Dan mari kita senantiasa untuk berhakko jihadi.
Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semua. Allah akan mengkasih sayangi kita semuanya. Diri kita, istri kita, anak-anak cucu kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, sahabat guru, sahabat para pemimpin di muka bumi ini, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang terpimpin dan menjadi para pelajar kita, pelajar-pelajar yang terpelajar, menjadi hamba-hamba Allah yang Robbani. Ali Imran 79. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di surat An-Najm. Ayat ke-1. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa ia bersumpah dengan makhluknya yang besar, yakni bintang yang beredar pada porosnya, sehingga tidak saling berbenturan satu dengan yang lainnya. Bintang-bintang itu merupakan petunjuk bagi manusia dalam hutan dan di padang pasir, di tempat kediaman dan dalam perjalanan, di kampung dan di kota, dan juga lautan. Bintang-bintang itu besar sekali faedahnya bagi kehidupan manusia. Kita doakan mudah-mudahan anak cucu kita, siswa-siswi kita, dan sahabat-sahabat guru mendapatkan bintang, menjadi bintang, menjadi guru penggerak untuk bangkit berdiri maju dengan peradaban yang akhlakul karimah, mencintai Al-Quran dan As-Sunnah ini, dengan berkarakter yang mulia, mempunyai sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Ali Imran 102 sampai 200. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan sumpahnya kepada kaum musyrikin agar mengetahui betapa banyak manfaatnya bintang-bintang bagi mereka, antara lain untuk mengetahui perubahan musim, supaya mereka bersiap-siap untuk mengembalakan ternak mereka. Kemudian setelah turun hujan, mereka dapat menanam tanaman yang sesuai dengan musimnya. Betapa Allah itu maha kasih dan sayangnya kepada kita. Allah ciptakan bumi dan isinya, langit dan isinya, surga dan isinya, dan neraka diciptakan untuk manusia. Makanya manusia belajar berterima kasih, ojo mokong ae. Al-Baqarah ayat 6 sampai 20.
Ayo segera bertaubat sebelum sekarat. Ayo kembali ke Al-Baqarah ayat 1-5 ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sumpah Allah tersebut mengingatkan manusia bahwa di sana ada benda-benda yang perkasa di ruang angkasa yang harus mereka ketahui supaya mereka dapat meyakini besarnya sumber kekuasaan Allah dan indahnya ciptaannya. Yo, gunakan fisik kita, gunakan akal kita, gunakan nafsu kita, gunakan hati kita untuk senantiasa bertafakur, mikir-mikir. Lihatan ke atas, langit yang begitu indahnya, yang begitu luasnya, tidak ada tiangnya, iso sampean gawe, sing bekitik iku gawe nyamuk ae ra iso. Ayo semuanya kembali bertaubat kepada Allah. Surat Ar-Rum ayat 30-46. Sebelum diadab sama Gusti Allah. Ayo umat yang ada di bumi dan para jin-jin yang ada di bumi, ayo fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat 51 ayat 50-60. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali. Amin ya rabbal alamin. Ilmu pengetahuan modern telah menerangkan bahwa di angkasa raya ada keajaiban yang dapat dilihat dari cepatnya peredaran dan bentuknya yang besar. Alam matahari terdiri dari matahari dan 9 buah planet yang kebanyakan dikelilingi oleh beberapa buah bulan. Matahari itu dalam alamnya adalah sebagian daripada alam angkasa. Di alam angkasa ada sekitar 30 miliar bintang-bintang. Setiap bintang adalah sebagai matahari, seperti mataharinya manusia di bumi ini. Ada yang lebih besar dan ada pula yang lebih kecil daripadanya. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, luar biasa. Sementara manusia adalah al-fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini apabila diberi ilmu, diberi jabatan kekayaan, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Lihat itu, Mbah Fir'aun itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak usah ditiru. Tirulah yang baik-baik saja, yang buruk gak usah ditiru. Lah opo? Buruk malah ditiru. Baca dan baca Al-Quran, Al-Hadis, alam semesta ini. Baca. Matanya ini loh, dibuka matanya. Bacalah dengan ainul yakin. Bacalah dengan ilmu yakin. Bacalah dengan hakul yakin. Supaya kita tahu bahwa kita ini adalah seorang hamba yang butuh Gusti Allah, yang butuh bimbingan Nabi Muhammad SAW, yang butuh pencerahan dari para sahabat-sahabat, para tabi'in, para habaib, para kiai, dan seluruh umat yang beriman takwa. Mereka ada laksana bintang-bintang yang indah dan baik di bumi, yang senantiasa
bercahaya, memberikan pencerahan kepada kita semuanya supaya selamat dunia akhirat, terbebas dari api neraka. Buka surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Umur matahari adalah sekitar 5 miliar tahun. Umur bumi sekitar 2 juta tahun. Umur air di atas bumi sekitar 300 juta tahun. Dan umur manusia sekitar 300.000 tahun. Dan alam semesta itu mempunyai penjaga. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan tidak seorang pun yang mengetahui bala tentara Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Dia. Al-A'mash dari Mujahid mengatakan bahwa ayat ini merujuk pada Al-Quranul Karim ketika diturunkan. Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin." Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Sekiranya kamu mengetahui, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara atau lauh mahfud, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 80. Marilah kita senantiasa bertafaqoh fiddin, memperdalam ilmu kita, memperdalam Islam kita, memperdalam iman kita, sehingga kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa kawan mereka itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan rasul. Dia tidak pernah menyimpang dari jalan yang benar. Ia juga tidak pernah melakukan kebatilan. Pada kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, adalah seorang rasul yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengikuti kebenaran. Dia bukan seorang yang menyesatkan, dan bukanlah pula ia berjalan pada jalan yang ia sendiri tidak mengetahuinya. Dia bukan seorang yang sesat, yang berpaling dari kebenaran dengan suatu tujuan tertentu. Keadaan beliau yang seperti itu bukan saja setelah beliau diangkat menjadi rasul, tetapi juga sebelumnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya petunjuk dan syariat untuk memberikan sinar terang kepada orang-orang yang sesat, baik orang Yahudi maupun Nasrani
yang sebenarnya mereka mengetahui kebenaran itu tetapi tidak mengamalkannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayo pelajari kitab-kitab suci. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Baca dan baca supaya kita bisa terang pikiran kita, terang hati kita, sehingga tidak saling bertabrakan di alam semesta ini. Mari kita perdalam ilmu kita. Buka surat Al-Mujadilah ayat 11. Mudah-mudahan generasi-generasi kita ini adalah generasi-generasi yang mempunyai imtak dan iptek yang kokoh. Surat 41 ayat 30 sampai 54. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat yang ketiga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, itu tidak sesat dan tidak keliru karena beliau seorang yang tidak pernah menuruti hawa nafsunya, termasuk dalam perkataannya. Orang yang mungkin keliru atau tersesat ialah orang yang menuruti hawa nafsunya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Surat Shad ayat 26. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik suka memuja dan mengikuti hawa nafsunya sendiri, sehingga Allah melupakan dirinya sendiri. Akhirnya lupa daratan, lupa lautan, lupa keluarga besarnya, anak cucunya, bahkan dia melupakan tugas hidup ini apa, tujuannya apa, fungsinya apa, dia tidak tahu. Oleh karena itu, segeralah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat yang keempat, dalam ayat ini Allah menguatkan ayat sebelumnya, yakni bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, hanyalah mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia secara sempurna, tidak ditambah-tambah, tidak pula dikurangi menurut apa yang diwahyukan kepadanya. Abdullah bin Amr bin As menulis setiap apa yang ia dengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, karena ia mau menghafalkannya, tapi orang-orang Quraisy melarangnya. Maka mengatakan mengapa ia menulis setiap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sedangkan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang berkata dalam keadaan marah. Maka berhentilah. Abdullah bin Umar menulis, kemudian ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan perihalnya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaihi, tulislah
demi zat yang menguasai diriku, tidak ada yang keluar dari perkataanku kecuali kebenaran. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar menyebutkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaih, sesuatu yang aku kabarkan kepadamu bahwa ia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keraguan padanya. Riwayat Ibnu Hibban dan Al-Bazzar. Imam Ahmad dan Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaih, tidaklah aku berkata kecuali yang benar. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Terakhir ayat 5. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, kawan mereka itu diajari oleh Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam itu sangat kuat baik ilmunya maupun amalnya. Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arasy, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Surat At-Takwir ayat 19 sampai 21. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mempelajarinya dan mengamalkannya. Ayat ini merupakan jawaban dari perkataan mereka yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, itu hanyalah tukang dongeng yang mendongengkan dongeng-dongengan atau legenda-legenda orang-orang dahulu. Dari sini jelas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, itu bukan diajari oleh seorang manusia, tetapi diajari oleh malaikat Jibril alaihi salam yang sangat kuat. Oleh karena itu kita berhati-hati umat semuanya. Apabila hatinya mati, apabila hatinya sakit, maka pasti yang keluar dari mulutnya, yang dikeluar dari pikirannya, yang keluar dari hati dan perbuatannya adalah perbuatan yang keji dan mungkar atau al-batil, yang tidak takut apabila melawan Allah, tidak takut apabila melawan Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah kebobrokan yang luar biasa yang pernah terjadi pada zaman-zaman dahulu, dan mudah-mudahan umat sekarang ini tidak meniru kebobrokan moral pada zaman jahiliyah dulu. Mereka semuanya banyak yang tidak yakin kepada Al-Quran ini, banyak yang menentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan umat di zaman akhir ini akan mampu memilah dan memilih mana yang al-haq yang harus kita ikuti dan mana yang al-batil yang harus kita jauhi. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita yang baik. Mudah-mudahan kesemuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan seluruh kesalahan-kesalahan kita dengan Allah memberikan taubatan nasuha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kami yang terbaik untuk saudara-saudari kami kaum muslimin muslimat yang masih hidup, ya Allah, berikan mereka semua ya Allah rezeki mulia dan maqamah mahmuda, panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khatimah. Dan doa kami yang terbaik ya Allah untuk saudara-saudari kami seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Surat Ghafir ayat 8 sampai 9, surat At-Taubah ayat 100 dan surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.